Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fi Masail al-Fiqhiyah. Mutiara berharga dalam pembahasan fikih karya Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah, dikenal dengan Imam Asy-Syaukani. Kita masih di pembahasan Kitabut Thaharah. Di pembahasan terakhir hukum seputar najis. Jadi kita diajarkan oleh beliau, najis itu ada namanya kotoran manusia, kencing, jilatan anjing, air liurnya, dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, darah haid, babi, dan selain itu adalah diperselisihkan. Cuman beliau berkata setelahnya, wal aslut thaharah. Ini selain yang disebutkan. Selain yang kita ambil di pekan lalu, asal itu suci. Ini kaidahnya. Selain yang kita ambil pekan lalu, asalnya suci. Fala yankul anha illa nakilun sahih. Tidak boleh kita bilang ini najis kecuali ada dalil dari Nabi yang bilang najis. Dan asal pada segala sesuatu tidak najis. Ada dalil baru kita bilang najis. Lam yu'aridhu ma yusawi au yuqaddam alaih. Tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengannya dari yang sama dengan. Jadi kadang ada itu sesuatu tidak ada dalilnya kalau dia najis, tapi ada yang sama dengan. Ada yang sama dengannya. Seperti para ulama membicarakan air liurnya babi gimana? Kan yang disebutkan air liurnya anjing di hadits. Kalau anjing menjilat harus dicuci 7 kali. Kalau jilatannya babi gimana? Kan sama-sama haram dimakan. Apakah itu juga najis? Kata para ulama, najis juga. Harus juga dicuci. Karena sama antara anjing dan babi. Dari sisi keharamannya. Dari sisi keharaman dimakan dagingnya. Jadi sama. Au yuqaddam alaih. Atau dalil yang lebih dikedepankan atas. Jadi kita bisa, ini penutup di pembahasan hal-hal yang najis. Jadi najis itu yang jelas ada dalil. Kotoran manusia, air besarnya, air kecilnya. Itu 2. Kemudian jilatan anjing, air liurnya. Itu 3. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu 4. Darah haid, itu 5. Daging babi, itu 6. Kemudian beliau kasih kita faedah umum. Selain ini, suci asalnya. Selain ini, suci asalnya. Tidak boleh kita berpindah dari suci ke tidak suci, kecuali harus ada dalil. Atau ada yang semisal dengan. Ini kesimpulan sangat bagus. Karena di dalam kehidupan kita di muka bumi ini, semuanya asalnya suci. Tidak ada yang najis. Kecuali memang syariat kita menerangkan itu adalah najis. Nah, setelah itu kita masuk sekarang cara membersihkannya. Setelah kita tahu barang itu atau benda itu atau hewan itu adalah najis, sekarang bagaimana cara kita
suci darinya. Karena masalahnya kalau kita sholat ada najis, tidak sah sholatnya. Gimana cara membersihkan najis yang ada di badan kita atau di pakaian kita atau bahkan ada di tempat ibadah kita? Karena sholat harus suci, badan dari najis, pakaian dari najis, tempat ibadah juga suci dari najis. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yatuhuru ma yatanajjas bigos. Dan bisa dianggap suci itu apa yang najis dengan mencucinya. Dengan mencucinya. Jadi kotoran air besar najis. Air kecil najis. Bagaimana supaya bersih? Cuci. Tapi pertanyaan berikutnya, cucinya apakah cukup satu kali atau bagaimana? Cukup disiram atau bagaimana? Kata beliau, hatta la yabqa laha ainun wala launun wala rihun wala ta'mun. Masya Allah. Kita cuci sampai tidak tersisa lagi zatnya. Itu najis. Iya. Atau tidak tersisa lagi warnanya. Kalau bisa ini. Kalau sudah diusahakan tapi masih ada warnanya. Karena kadang seperti darah haid. Itu kan susah dihilangkan nodanya. Kalau nodanya sudah dicuci. Tapi masih ada, tidak masalah. Yang penting sudah dicuci. Iya. Walarih. Kita cuci sampai tidak ada lagi bau. Itu cara membersihkan najis. Sampai tidak ada lagi baunya. Wala ta'am. Atau tidak ada lagi rasanya. Tidak ada lagi rasanya. Ini cara membersihkan najis. Makanya dari sini para ulama menyatakan bahwa sunnah itu pakai sabun. Sunnah kita pakai sabun. Kenapa? Misalnya kita sudah berbersih dari air besar. Berbersih dari air besar. Biasanya kan masih bau di tangan. Kata para ulama, ini masih najis. Makanya Nabi SAW ketika belum beristinja, belum cuci kelaminnya, belum pukulkan tangannya ke tanah. Atau ke tembok. Untuk apa? Karena tanah termasuk zat pembersih. Nah, kata para ulama, kita juga sudah mencuci tempat keluarnya kotoran, sunnah kita pakai sabun. Untuk sekarang ini. Kalau tidak pakai sabun, maka cuci sampai tidak ada lagi bau. Kan tidak mungkin kita rasa kalau jilat-jilat sedikit. Tidak baunya. Jangan pakai jilat tangan kiri. Iya. Geli pada. Iya. Jadi intinya itu, kalau kita bertanya sampai kapan saya cuci, sampai tidak ada lagi airnya, zatnya, tidak ada lagi warnanya. Atau warnanya, atau baunya, atau rasanya. Ini caranya. Iya. Wan na'al bil mas. Kalau sandal, diringankan. Kalau sandal, ada najis di sandal. Cara membersihkannya adalah bil mas. Gosokkan di tanah. Kalau kita punya sepatu kena najis, gosokkan di tanah. Di tanah. Karena tanah tadi termasuk pembersih. Ini cara mudah. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Bahwa ketika suatu kejadian beliau sholat mengimami para sahabat karena masjid Nabi dulu pakai alas tanah, maka waktu itu pakai sandal. Ternyata dikabarkan kepada Nabi SAW oleh Jibril bahwa di sandal beliau ada najis. Di sandal beliau ada najis. Maka Nabi membuka sandalnya, karena tidak bisa digosokkan. Para sahabat juga buka sandal. Setelah itu Nabi ajarkan, nanti kalau kalian mau masuk masjid, lihat dulu bagian bawah sandal. Kalau ada kotoran, gosokkan ke tanah. Kalau ada kotoran, gosokkan ke tanah. Nah ini khusus sandal. Jadi sandal itu tidak wajib kita cuci. Kalau ada najis. Iya. Kita diringankan hanya untuk menggosokkan.
Setelah itu beliau berkata wal istihalatu mutahhiratun li adami wujudi al wasfil mahkum alai. Ini Masya Allah bentuk lain dari bersihnya itu najis. Istihala, berubahnya. Berubahnya itu zat najis tadi. Tidak ada lagi sifat yang disebutkan. Maka itu menjadi pensucinya. Ada kotoran manusia berubah jadi tanah. Tidak lagi najis. Kan ada orang kotoran diubah jadi tanah, jadi pupuk. Apakah masih najis? Tidak lagi. Itu kalau pupuknya dari kotorannya, kalau kotoran manusia, kan najis. Kalau dari kotoran hewan yang dimakan dagingnya, tentunya tidak najis. Jangankan pupuknya yang sudah berubah. Kotorannya saja kan tidak najis. Ini yang kita bicarakan sekarang adalah yang najis. Kotoran manusia, ada orang buang air. Air besar. Di tanah lapang. Kemudian tanah kotorannya itu menjadi tanah. Atau menjadi debu. Tidak jadi najis. Yang kadang sebagian orang bertanya, gimana kalau di situ banyak kotoran dulu, kemudian kita lewat, kita jalan, kena baju. Apakah najis baju kita? Tidak. Kalau sudah berubah, ya sudah berubah menjadi tanah, menjadi debu, sudah tidak najis lagi. Itu namanya suci karena istihala. Suci karena sudah berubah. Iya, sama dengan sebagai faedah, kita bahas sekarang masalah kayak cacing. Cacing tanah itu kan menjijikan. Haram dimakan. Haram diminum. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita al-khaba'is. Hal-hal yang menjijikan. Iya. Diharamkan. Tapi kalau sudah diistihala, sudah diubah dari cacing tanah menjadi kapsul, misalnya begitu. Iya. Halal. Karena kenapa? Berubah zat. Berubah zatnya. Kecuali kata para ulama, mohon maaf babi. Sudah diteliti, yang menelitinya adalah tentunya luar negeri yang memang dalam kesehatan. Yang meneliti orang-orang kafir juga. Bahwa babi itu tidak mati itu zatnya. Walaupun dipanaskan atau didinginkan. Makanya babi itu tetap najis. Tidak boleh kita pakai kulitnya, bulunya. Tidak boleh. Beda kalau yang lain. Kalau diubah, berubah. Maka tidak menjadi najis lagi. Iya, ada misalnya bangkai mati. Diambil kulitnya. Jadi sepatu, jadi ikat pinggang. Ini bangkai. Najis. Tapi kalau diubah, diolah, disamak, maka jadi tidak najis. Menjadi tidak najis. Makanya di masa Nabi SAW, ada sahabat lagi menyeret kambingnya dia mau buah. Kata Nabi, kenapa tidak diambil kulitnya? Iya. Disamak. Kata mereka, ini bangkai. Bangkai itu kan najis. Kata Nabi, idza dubigol ihab faqad tahur. Jika kulit itu disamak, jadi suci. Jadi suci. Ini namanya berubah dengan istihala. Berubah karena diubah, diolah. Diolah. Ini sebagai dasar faedah dalam hal ini. Jangan sampai nanti kita lihat ikat pinggang kita dari singa misalnya. Iya. Tidak mungkin singa disembeli dengan syar'i. Iya. Berarti kan jadi bangkai. Jadi bangkai dia karena dibunuh. Diburu jadi bangkai. Berarti kan najis. Apakah kalau boleh kita pakai sholat, ikat pinggangnya? Sementara itu terbuat dari singa? Iya, jawabannya kalau sudah diolah, disamak, suci. Jadi boleh dipakai. Boleh dipakai. Ini berlaku untuk seluruh kulit. Kecuali tadi itu babi berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Ini faedah.
Kemudian wa ma la yumkinu ghusluhu fabis-sabbi alaihi. Kalau tidak mungkin dicuci. Tidak mungkin dicuci. Misalnya ada kencing di tanah itu. Kan tidak mungkin kita pergi cuci tanah. Kita harus gali, kita cuci baru kita kembalikan. Apa yang harus kita lakukan? Bis-sabbi alaihi. Tuangkan saja air di atasnya. Tuangkan air di atasnya, suci. Iya, misalnya kita mau sholat pakai lapangan. Tapi lapangan itu biasa orang juga kencing. Ya, secara langsung di situ. Iya, kencing. Tidak pergi masuk WC. Kan biasa orang, apalagi kayak lapangan tempat parkir mobil. Orang biasa langsung kencing di mobilnya. Jadi penghalang mobilnya saja. Dia kencing di tanah. Di tempat parkir situ. Kemudian kita mau pakai sholat ibadah. Apa harus kita lakukan supaya bersih dari itu? Tuangkan air di atas. Ketika dituangkan air di atasnya, jadi suci. Apa dalilnya? Hadits Bukhari Muslim. Di masa Nabi ada orang Arab pedalaman kencing di sudut masjid. Waktu itu masih tanah. Setelah dia selesai kencing, Nabi perintahkan untuk menuangkan air di atas. Berarti yang tidak bisa dicuci cukup dituang. Air di atasnya. Ini cara kalau tidak mungkin untuk dicuci. Awin nazh minhu hatta yabqa la yabqa lin najasati athar. Boleh juga bersihkan sampai tidak ada lagi bekas. Kalau tidak bisa dicuci, pokoknya bisa dilap sampai hilang bekasnya. Boleh juga itu dilakukan. Boleh juga dilakukan. Ini cara membersihkan najis. Tapi ini selain najis anjing. Yang sudah lewat isyaratnya. Kalau anjing, sudah saya sebutkan di pertemuan lalu, cara membersihkannya tidak cukup dengan siram biasa. Tapi harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Airnya dicampur dengan tanah, kemudian kita gosokkan ke bekas jilatan anjing, baru setelah itu kita siram, cuci 7 kali. Ini kalau anjing. Kalau yang lainnya inilah tadi. Inilah tadi. Setelah itu, sebelum kembali lanjut di nanti Qadaul Hajah, belum berikan kita kesimpulan secara besar, garis globalnya tentang air yang tadinya turun dari langit keluar dari bumi. Kata beliau wal ma'u wal asl fit takbir. Air itulah asal dalam mensucikan. Mau kita berwudu, mandi junub atau membersihkan najis, asal yang dipakai air. Asal yang kita pakai adalah air. Ini. Iya. Wala yakumu ghairuh maqamah. Tidak bisa yang lain selain air menggantikan kedudukannya illa bi idnin minasyari. Kecuali itu adalah izin dari syariat. Kecuali itu adalah izin dari syariat. Misalnya nanti kita akan bahas nanti tayamum. Kita tidak ada air. Atau tidak bisa pakai air. Maka syariat mengizinkan. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak dapat air, tayamumlah. Dengan apa? Allah sudah katakan. So'id toyib. Di dalam hadis Nabi juga itu. Permukaan yang suci. Permukaan yang suci di sini permukaan tanah. Mencakup permukaan tembok, semua permukaan, yang penting permukaan. Apakah harus dipersyaratkan ada debunya atau tidak? Dua pendapat. Ada mengatakan permukaan itu harus ada debu. Ada juga mengatakan tidak, yang penting permukaan. Dan ini yang kuat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Tidak di situ disebutkan debu.
Ulama yang berpendapat bahwa harus ada debunya, karena mereka terjemahkan, mereka tafsirkan so'id, tanah. Jadi kalau kita melihat terjemahan Quran, dia terjemahkan so'id itu tanah. Berarti kan harus tanah yang kita pukul. Atau paling tidak harus ada debu yang dari tanah. Dari tanah. Cuman ulama yang lain menafsirkan so'id thayyib adalah permukaan, bukan tanah. Yang penting permukaan bumi. Dan ini pendapat yang lebih kuat, karena seandainya yang diinginkan dengan tanah, maka Allah akan sebutkan tanah. Tapi yang penting permukaan. Yang penting permukaan. Jadi ini kesimpulan yang paling bagus, karena kita sudah selesai dari pembahasan tentang air dan najis. Kalau kita mau bersih dari hadas besar atau hadas kecil, atau bersih dari najis, maka asal yang dipakai adalah air. Asal yang kita pakai adalah air. Tidak boleh kita berpaling dari air kecuali dengan izin dari syariat. Kalau syariat kita izinkan bahwa kita boleh pakai selain air, pakai. Kita pakai selain air. Iya, ini yang beliau sebutkan. Setelah itu kita ambil pekan depan insyaallah masuk di bab qada'il hajah, buang adab seputar buang air. Nah ini juga alhamdulillah penting sebagai pembahasan penutup sebelum berwudu. Karena setelah itu langsung babul wudu, bab terkait dengan pembahasan wudu. Ya ini kita cukupkan dulu, kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Ustaz. Silakan. Soal cacing tadi Ustaz. Cacing. Cacing. Biasa kan ada orang tua dulu itu biasanya pakai obat cacing dibersihkan, dimasak, diminum airnya. Bagaimana statusnya air itu Ustaz? Menjijikan. Sebagian bilang menjijikan, sebagian biasa aja mungkin Ustaz. Tidak. Itu tidak dibolehkan. Karena langsung cacingnya belum diubah. Iya, karena pasti menjijikan. Orang itu minum karena obat. Orang-orang itu minum karena dia terpaksa. Sebenarnya mau muntah. Iya, cuman terpaksa Pak. Jadi cacing itu tidak boleh langsung dimakan atau langsung diminum. Walaupun itu kuahnya. Iya, boleh kalau dikelola. Dikeringkan misalnya. Kan itu dikeringkan, dihaluskan, dipanaskan, itu namanya berubah. Kalau langsung air kuah cacingnya, enggak. Itu menjijikan. Berarti Ustaz kalau yang kayak kapsul-kapsul Cina itu enggak apa-apa berarti Ustaz? Enggak masalah, kan sudah diubah. Biasa ada yang juga cacing kering itu. Pokoknya kalau sudah diolah, biar dipanaskan dengan panas yang sangat atau dinginkan dengan sangat yang sangat dingin, pokoknya diolah. Berubah hukum. Ustaz, apakah boleh bertanya di luar tema ini Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Izin Ustaz, mau bertanya. Mungkin kami minta ini Ustaz, nasihat ini Ustaz. Terkait dengan biasanya ada teman yang mungkin ketika bercanda itu kadang kelewatan Ustaz. Bahkan kadang dia bilang, apa sih kamu? Sana kamu jauh-jauh, kamu itu najis begitu. Nah ini kadang biasanya terlontar dari mulutnya teman Ustaz. Nah, tolong nasihatnya Ustaz terkait dengan ini. Makasih. Baik. Masalah bercanda itu enggak masalah. Nabi sebenarnya juga bercanda kepada sahabat. Belum pernah makan semangka sama para sahabat, belum lemparkan semangkanya. Belum bercanda. Ada juga sahabat langsung belum datang dari belakang peluk dengan erat sekali. Sampai sahabat itu tidak tahu kalau itu Rasulullah. Karena masa Rasulullah buat begitu. Artinya asalnya boleh seorang bercanda.
Hanya saja bercandanya tidak boleh kita sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal begitu. Artinya kita bercanda terkait dengan hukum syar'i. Tidak boleh kita bercanda terkait dengan hukum syar'i. Iya, kita bercanda misalnya seperti tadi, kamu najis. Iya, pada bercanda itu berlebihan, itu namanya sudah masuk ke hukum syar'i. Tidak boleh. Atau bercanda, iya, dia bilang Allah tidak akan mampu lagi dosamu itu. Bercanda begitu. Tidak boleh. Iya, tidak dibolehkan. Jadi bercanda kalau terkait dengan hukum syar'i tidak boleh. Semua terkait dengan hukum syar'i. Kita bercanda misalnya dengan jenggot, tidak boleh. Iya, itu dilarang. Artinya kalau kita mau bercanda, jangan bercanda dengan terkait dengan syariat. Terkait dengan hukum syar'i, sunnah-sunnah dalam syariat, wajib-wajib dalam syariat, tidak boleh dijadikan bercanda. Iya, kita pergi bilang teman tak jenggot, kambing itu, tidak boleh. Nah, ini kita mengejek syariat. Dulu pernah di masa Nabi dan ini menjadi landasan bahwa bercanda itu tidak boleh terkait dengan hukum syariat. Pernah terjadi waktu itu Nabi perjalanan pulang dari perang, namanya pulang perang letih, capek, sehingga ada yang keterlaluan bercandanya. Mereka sampai mengatakan kami tidak pernah menjumpai orang paling penakut kecuali ini Muhammad dan ini teman-teman. Dia bilang begitu, dia bercanda. Ya, dia bercandakan para sahabat yang pulang perang bersama Nabi. Pulang perang bersama Nabi. Ternyata itu turun ayat. Iya, turun ayat bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah bagian dari kemurtadan. Sampai segitu. Sampai segitu. Karena waktu itu bilang kami tidak menjumpai orang paling rakus kecuali ini. Orang paling penakut kecuali mereka ini. Mereka datang kepada Nabi ketika turun ayat itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya. Ini yang disebut. Allah tidak boleh kita bercandakan. Ayat-ayat Allah tidak boleh. Rasulnya tidak boleh kita bercandakan. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta udzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini dia. Mereka waktu itu bilang ke Nabi, ya Rasulullah, kami hanya mengisi safar. Supaya tidak letih, cerita safar. Tidak apa-apa orang cerita sembarang di safar, tapi jangan yang sampai hal yang syar'i. Nah, ini yang diingatkan. Nabi waktu itu tak memberikan udzur. Karena telah turun ayat. Karena telah turun ayat. Dari sinilah kita paham bahwa terkait dengan ayat-ayat Allah, terkait dengan Allah, terkait dengan syariat-syariat Allah, tidak boleh kita bercandai. Tapi kalau masalah biasa dunia, itu hal yang boleh. Nabi bercanda dengan para sahabat. Peluk-peluk tiba-tiba. Ya, belum lomba lari yang kalah diketawakan. Itu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Yang kalah dibeluk, ketawai. Iya, pernah lagi Nabi kalah, belum diketawai juga. Tidak masalah. Nabi pernah lomba sama Aisyah, Aisyah menang. Diketawai oleh Aisyah. Iya, pernah lagi sekali Nabi lomba lagi sama Aisyah, Nabi menang. Aisyah kalah. Nabi ketawai lagi. Ini menunjukkan hal yang boleh. Hal yang boleh. Kalau masalah yang dunia. Jangan sampai kita masuk bercandanya berlebihan, kita menyentuh hal yang disyariatkan. Kita menyentuh hal yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Bisa nanti kalau sudah akan disebutkan di akhir. Ya, jadi saya ada pertanyaan Ustaz. Yang kita tahu kan kalau berwudu itu ada berapa jumlahnya, membasuh tangan 3 kali dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sampai lebih atau kurang Ustaz? Itu termasuk sah atau bagaimana wudunya Ustaz? Kalau kurang, tidak masalah.
Karena Nabi SAW tawaddu'a marrotain salas kali. Karena Nabi berwudu pernah sekali-sekali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali. Jadi kalau kurang tidak masalah. Kalau beda bilangan ya pokoknya kurang, tidak ada masalah. Yang penting semua yang dicuci sudah tercuci, itu intinya. Tidak boleh ada sedikit pun yang tidak tercuci. Nah, ada pun lebih kalau sengaja, maka Nabi SAW, "Faman zada faqad ta'adda wa dhalam wa asa Abul Qasim." Siapa yang menambah, melampaui batas, siapa yang menambah, maka dia telah zalim, melampaui batas, maksiat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah berwudu lebih dari 3. Jadi tidak boleh kita lebih dari 3. Tapi sengaja, Pak, adapun kita tidak sengaja, kita lupa, tentunya tidak dosa orang. Tapi sengaja kita lebihkan, bilangannya sudah tahu 3 masih lihat lebih, maka kita maksiat kepada Nabi. Seperti itu. Tapi Ustaz, Silakan. bagaimana kalau kita membaca Quran itu tidak wudu Ustaz? Maksudnya sudah apakah ada kewajiban atau seperti apa itu Ustaz? Baik, tergantung. Para ulama kita merinci. Kalau kita baca Quran dalam artian kita sentuh langsung itu mushaf, Quran ini kita sentuh langsung. Iya, mushaf tidak boleh. Tapi kalau kita baca dari HP atau dari mushaf Quran tapi terjemahan, Quran terjemahan, boleh. Atau dari HP, boleh. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, atau dari hafalan. Saya tambahkan satu dari hafalan. Kita baca Quran dari hafalan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap keadaan. Quran termasuk zikir dan bahkan afdhalul zikir. Zikir yang paling utama di setiap keadaan. Ada hadits memang, hadits Ali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'unal Quran ma lam yakun junuban. Adalah Rasulullah membacakan kepada kami Quran selama belum tidak junub. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Yang benarnya Nabi selalu baca Quran di setiap keadaan. Membaca apa ya? Adapun menyentuh, maka telah datang dalil dari Al-Quran, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada menyentuh mushaf kecuali suci. Jadi beda Pak, menyentuh, membaca langsung dari Quran kita buka. Boleh langsung dari Quran tapi pakai alas. Misalnya perempuan haid, orang junub mau baca Quran, mau buka Quran, pakai kos tangan. Dibolehkan. Dibolehkan. Adapun menyentuh langsung, tidak. Tapi ingat harus Qurannya. Adapun tafsir Quran, terjemahan Quran, tidak masuk. Di dalam. Seperti itu. Pertanyaannya di luar tema kayaknya Ustaz. Bagaimana Ustaz hukumnya perkataan yang sudah saya ucapkan namun saya ingkari perkataan itu yang telah saya sampaikan ke mertua, seperti menikah lagi. Tidak dengar di mertua tak ini? Ya, Tidak dengar di mertua tak? tidak apa-apa Ustaz. Mudah-mudahan didengar juga Ustaz. Jadi kalau istri sudah mengizinkan tapi ada satu lagi mertua yang pernah lah perkataan itu terucapkan, bahasanya saya tidak menikah lagi. Apakah itu syarat yang dia persyaratkan? Kan ada namanya syarat Pak. Dia bilang begini misalnya, mertua tak, saya terima kau ini nak, tapi dengan syarat jangan kau duakan anakku. Dia persyaratkan. Apakah itu syarat atau hanya ucapan biasa tak? Pernah dia bahasakan seperti itu Ustaz. Syarat. Orang tuanya. Syarat. Tapi dia tidak masuk di dalam syarat itu waktu di pengikraran itu Ustaz. Walaupun sebelumnya. Iya pernah mengatakan itu Ustaz. Lalu saya mengiyakannya. Jadi harus di saat akad Pak. Saat pelamaran pun kita mau maju. Iya. Ini kenapa saya tanya Pak syarat? Iya karena begini Pak. Dalam hadits itu kan al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu kan selalu pegang syarat. Selalu pegang syarat. Itu kata Nabi SAW.
Artinya kalau memang itu dia persyaratkan, tidak boleh. Jadi hukumnya apa itu Ustaz jika saya menikah lagi? Tergantung dia bilang waktu itu apa. Dia bilang kalau kamu menikah lagi, maka anakku saya ambil kembali. Maka otomatis tertalak. Tergantung. Tapi kalau dia tidak ucapkan, Nanti saya perjelas lagi berarti. Masya Allah. Jadi butuh diperjelas nanti ya. Baik, Mbak. Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Di luar pembahasan lagi Ustaz. Silakan. Terkait riba Ustaz. Bagaimana jika kita dulu ya belum terlalu banyak belajar mungkin ya Ustaz. Yang taunya cicilan rumah ya, KPR. Tapi sepahaman kita dulu cuma hanya bagusnya itu bank syariah. Tapi kita tidak tahu ilmunya seperti apa. Nah sekarang setelah banyak tambahan ilmu ya Ustaz. Akhirnya kita beberapa poin-poin ternyata masuk di dalam riba. Contohnya denda. Nah seperti apa itu Ustaz? Karena pengalaman saya memang kita pakai bank syariah, tetapi di bank syariah itu ada mengandung denda jika keterlambatan pembayaran. Tapi di akadnya tetap jual beli. Baik, sudah berapa lama? 3 tahun. Baik. Jadi kenapa saya tanya begitu, bahwa dalam syariat kita ketika turun pengharuman riba itu, para sahabat gelisah gimana harta sebelumnya. Karena memang riba itu bukan dari sekarang, Pak. Dari sebelum Islam. Dari sebelum Islam, Yahudi Nasoro itu paling banyak mempraktikkan yang namanya riba. Yang namanya riba. Maka para sahabat waktu turun pengharuman riba, karena turunnya di Madinah, bukan saat di Mekah awal-awal Islam. Enggak. Islam sudah 10 tahun lebih didakwakan. Turun pengharuman riba. Artinya sisa beberapa tahun disempurnakan. Iya. Para sahabat merasa gimana dulu harta sebelumnya. Nah maka turunlah ayat setelahnya itu Pak, di surat tentang surah Al-Baqarah tentang riba. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma wa amruhu ilallah. Siapa yang datang kepadanya nasihat mendalam dari Rabbnya, tadinya dia kena syubhat misalnya, atau dia kena syahwat, belum ada hidayah. Setelah itu datang dia ayat yang jelas, bahwa ternyata ini yang saya lakukan adalah riba. Kemudian dia berhenti, untungnya telah lewat. Jadi yang kita lakukan sebelumnya, punya tak? Kalau bisa kita langsung bebas, bebaskan. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa kita lanjutkan. Karena akad itu adalah akad yang sah sebelumnya. Sebelumnya. Tapi jangan juga sengaja dilakukan, enggak usah dulu bertanya, lakukan saja dulu. Sudah maki ini, tegak hujah. Iya, karena setelahnya ada ayat, paman ada, siapa yang kembali. Sudah tahu baru dia lakukan lagi. Faulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Nah, yang kembali Pak setelah tahu, dapat petunjuk bahwa ini haram. Setelah itu malah kita bermudahan. Nah ini diancam dengan neraka. Tapi kalau kita sebelumnya tidak tahu, atau tahu tapi kena syubhat, kalau akad ini tidak masuk. Iya, begitu maksudnya, syubhat. Kan kalau tidak tahu Pak, tidak mungkin kayaknya ya. Karena pengharuman riba ini sudah dimaklumi. Cuman kadang kita kena syubhat. Tahu syubhat? Pemikiran. Kita disuntiki pemikiran bahwa ini tidak riba kalau akad ini. Ternyata setelah kita baca baik-baik, setelah kita pelajari lagi, riba. Maka akad sebelumnya. Kita lanjut saja tanpa tentunya ya jatuh dalam dendanya misalnya tadi. Syarat yang salah. Begitu saja. Kalau sudah lama berjalan, ada pun baru berjalan, ya bisa. Kalau ambil tidak apa-apa diambil. Kalau sudah lama kan berarti kan lama banyak harta tak yang masuk di situ. Nah itu masalah. Kalau banyak harta tak yang masuk di situ, kita pertahankan harta. Seperti itu. Pokoknya yang penting jangan akad lagi. Begitu. Sudah kita tahu terus kita akad lagi. Nah, ini yang masalah.
Saya sedikit tambahkan Ustaz, karena saya juga mungkin bukan tidak dapat hidayah, mungkin iya. Terus Ustaz bilang sudah tahu mi ya riba begitu Ustaz. Cuman di tempat saya Ustaz ini infonya tidak ada denda, cuman ada asuransi. Dan saya bilang asuransinya bisa dilepas karena saya sudah tahu asuransi itu tidak boleh. Tapi bilang ini dari pemerintah karena ini bank BUMN, bank syariah tapi BUMN. Jadi ini memang sudah keputusan pemerintah harus ada di bank BUMN. Jadi tetap saya lanjut Ustadz. Bagaimana? Nah, itulah tadi. Kalau kita yang bank kan dari pemerintah, tapi asuransi kan bukan. Iya, ketentuannya. Iya, memang pemerintah ketentuannya begitu. Tapi kan pemerintah hanya menawarkan, dia tidak paksa. Saya Ustaz sudah mau tidak ambil tapi harus ada Ustadz. Iya, maksudnya dia jangan ambil yang ada itunya. Oh iya, iya. Iya itu maksudnya. Kan pemerintah kan hanya menetapkan syarat, bukan mengharuskan kita ambil. Kan beda itu Pak. Kalau pemerintah bilang harus kau ambil ini. Kalau kamu di sini, ini harus ambil. Tidak boleh tidak. Kalau pekerjaan tak halal, tapi diharuskan ambil itu, ambil maki. Tapi kalau pemerintah kan bentuknya mereka itu tidak pernah paksa Pak. Pemerintah itu selalu hanya menawarkan. Pemerintah hanya menawarkan. Kita mengkaji. Kalau ada pelanggarannya, kita masuk. Kalau tidak ada pelanggarannya, masuk. Kayak itu tadi kan, pemerintah kan yang menetapkan. Bahwa kalau kita lewat instansi ini, berarti harus ada asuransi. Sekarang, apakah pemerintah wajibkan kita ambil ini, misalnya ini barang, ke sini? Tidak. Kita kan diberikan pilihan, kalau mau ambil silakan. Tapi kalau ambil harus ada ini. Kalau tidak ambil, tidak ada masalah. Ada 3 asuransi Ustaz yang ditawarkan. Yang 2 itu wajib. Yang satunya ini saya tidak ambil karena memang pilihan. Bisa tidak, bisa ya. Jadi sebenarnya Pak, intinya itu kapan ada asuransi kan tidak boleh. Kan kalau orang berutang itu yang menjaminkan adalah ahli waris yang akan membayar utangnya. Jadi ketika itu ada, ya maki selama tidak dipaksa kita ambil ini barang. Kan kita ini paksakan diri tak masuk. Itu masalahnya. Tapi kalau sudah lewat, itu kan masalah sudah lewat. Kalau baru mau, jangan. Ya sudah, tapi kalau itulah tadi sama dengan pertanyaannya Bapak. Ya. Syubhat namanya, itu namanya syubhat. Iya, dipengaruhi pikiran atau ada juga bukan karena syubhat Pak. Ada juga kita lakukan itu karena syahwat. Mau sekali makin punya. Itu namanya. Jadi jangan salahkan selalu syubhat. Jadi kadang itu orang juga jatuh karena syahwat. Syahwatnya mau sekali dua istrinya, ambil 2 rumah. Iya, begitu maksudnya Pak. Iya, alhamdulillah. Izin Ustaz, yang terakhir mungkin. Terakhir? Ya, yang terakhir mungkin. Ada teman Ustaz yang mungkin kami tahu kalau penghasilannya itu dari hal yang salah, hal yang haram. Contoh seperti dia menang sabung ayam. Tapi pada saat kita ngumpul, ini dia belikan kita makanan Ustaz. Nah, apakah itu tetap halal bagi kami yang ditraktir atau bagaimana Ustaz? Makasih. Halal. Jadi bagi yang dikasih hadiah, halal. Salah dia yang cari kerjanya. Dia bekerja salah. Tapi kalau dia kasih kita hadiah, halal. Nabi SAW gadekan baju besinya di Yahudi untuk belum makan. Belum terima hadiah dari orang Yahudi. Seandainya haram karena dia pekerjaannya, Nabi tidak akan terima. Jadi begitu Pak. Al-ithmu alal mubashir. Dosa bagi pelaku langsung. Bukan yang menerimanya dengan cara yang mubah. Kita dikasih hadiah. Kita ditraktir. Kecuali kita bilang, bagus kerjamu itu lanjut maki. Yang penting kasih ke hadiah. Oh itu tidak boleh. Tidak, walaupun kita tahu.
Walaupun kita tahu, yang penting kita tidak ridho dengan pekerjaannya. Cuman kan kita dikasih dengan cara yang seperti itu, Pak. Baik, kita cukupkan. Satu. Biasa kan ada orang bilang Ustadz, apa? Pakai jilbab kok, nanti kalau kau tidak pakai jilbab, nanti orang tua yang tanggung dosamu. Anggaplah perempuan ini Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz? Memangkah kita tanggung dosanya? Bisa tidak. Bisa benar, bisa tidak. Kalau orang tuanya memang dukung dia tidak pakai jilbab, ditanggung dosanya. Tapi kalau orang tuanya sudah bilang pakai jilbab, orang tuanya sudah nasihatkan, tapi dia sendiri tidak. Orang tuanya lepas dosa. Iya kalau menikah, kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah lagi, ini masalah suami istri. Kan kepemimpinan tidak ke orang tua lagi, tapi ke suami. Suaminya sudah bilang pakai jilbab, tutup aurat tak. Sudah dinasihati. Tapi istrinya ada syahwat lah, ada syubhat lah. Akhirnya dia tidak pakai jilbab. Macam-macam syahwat itu, mau kerja, itu namanya syahwat. Iya, syahwat. Tidak bebas ke mall, padahal biar kita pakai jilbab. Tetap di orang sekarang biasa nih. Iya, syahwat namanya. Suaminya sudah kasih tahu dia tidak lakukan. Sudah, dia suami tidak berdosa. Dosanya di mana? Istri. Dosa orang tidak ditanggung oleh orang lain. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.